ini dengan kekuatan 50 Ah, saya berharap akan semakin lebih memperpanjang penggunaan baterai atau penggunaan dalam radio untuk berkomunikasi. Ini box bekas. Tadinya sih sebenarnya buat case FT857 Delta ketika di lapangan, tetapi ya sudah, ini mau saya pakai buat melindungi baterai ini supaya baterai Live PO4 ini aman ketika dipakai di lapangan. Ya, case ini cukup keras. Nah, ini nanti akan kita isi baterai ini. Kemudian saya membutuhkan sebuah binding pos 2 biji plus dan minus. Kemudian double tip ya, double tip ini saya gunakan nanti untuk menempelkan baterai ini pada case dan pada tiap baterai untuk memberikan spasi sehingga tidak menimbulkan panas yang terlalu berlebih di setiap sel baterai. Seperti yang kemarin kita bahas, ini ada 4 busbar nanti akan kita pasang dan sebuah BMS yang 4 sel 12 volt. Oke. Ya, ini bagian minus dan ini adalah bagian plus. Jadi nanti ini di seri, kemudian akan di seri ke sini dan outputnya adalah sini dan sini ya. Nanti kita sesuaikan untuk binding posnya yang minus atau yang plus sesuai dengan konfigurasi yang akan kita pakai nanti. Baik teman-teman, sebelum kita memasangnya kita harus memastikan mana kutub minus dan mana kutub plus ya. Karena nanti kita akan pakai di sini plus, maka nanti yang posisi di sebelah kanan ini paling atas adalah plus ya. Jadi kita cari dulu nih plus minusnya yang mana dan kita kasih tanda supaya nanti tidak salah. Ya, berarti ini yang plus. Ya, 3.3,44 berarti yang sini adalah plus dan ini adalah minus. Bagusnya kita kasih tanda aja teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sayang dengan tulisan di badan baterai ini ya Anda boleh pakai kertas kok ya, ditempel gitu. Oke, tapi saya pakai spidol, jadi ini adalah plus dan ini adalah minus. Sehingga nanti ini seperti ini ya, karena ini atasnya sesuaikan dengan posisi binding pos yang plus di sini. Nah, kita ukur lagi yang sebelahnya lagi. Pastikan bahwa kutub plus dan minusnya benar. Nah, berarti ini adalah plus. Yang ini adalah plus. Yang ini adalah minus. Selesai. Kita akan menserinya, berarti posisinya adalah seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti plus, minus menuju plus, dan nanti yang minus ini akan menuju plusnya yang di bawah sini. Oke. Sekarang saya akan memasang yang paling bawah dulu, atau saya akan menempelkannya dulu seperti ini ya, tetapi dengan menempelkan double tape. Saya sudah siapkan sebuah double tape ini untuk memberikan spasi ya, spasi antar baterai, sehingga kalau misalkan baterai ini panas, dia ada sirkulasi udaranya. Ingat bahwa musuh daripada baterai itu adalah panas. Gitu teman-teman. Musuh daripada baterai itu adalah panas. Jadi ini saya siapkan double tape seperti ini. Double tape ini cukup kuat ya. Jadi pilih double tape yang bagus lah gitu ya. Nah, ingat bahwa ini plus atas, berarti nanti kita hubungkan plus minus ke plus, berarti plusnya di bawah ya. Simple kok ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, baru kita ambil busbar ya. Kita ambil busbar untuk menghubungkan ini ke sini. Oke, baru kita kunci dengan baut.
Ya nggak usah kenceng-kenceng dulu, karena nanti kita akan menghubungkan pula ke BMS, Baterai Management System, seperti ini. Nah, oke, dengan ini ya teman-teman ya, seharusnya ini sudah menghasilkan tegangan sekitar 6 sampai 7 volt ya, 6 sampai 7 volt, karena udah kita seri 2 baterai. Kita lihat ya, ini minus dan ini adalah plus. Nah kan 6,74 ya, 6,74, perhatikan di sini. Oke, selesai. Dan sekarang kita akan memasang baterai ini ya ke sini teman-teman. Nah, ke sini, ke dalam boxnya. Ini saya keluarkan dulu deh, biar tidak mengganggu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini nanti akan saya tempelkan kembali lagi, menempelkannya dengan double tape. Jadi siapkan double tape yang agak banyak. Oke, udah kita pasang sekarang double tape-nya. Nah, ini kita buka lapisan yang paling atas. Oke, sekarang kita siapkan yang baterai bawah sini adalah paling depan adalah plus ya. Kita pastikan lagi, cek lagi plusnya yang mana. 3, berarti ini yang plus ya, ini plus. Ini plus, ini minus. Walaupun sebenarnya kita tahu juga kok bahwa yang ada labelnya ini berarti minus, tetapi tidak ada salahnya kita memastikan kutub yang benar dengan menggunakan multitester supaya tidak terjadi kerusakan pada baterai Anda. Oke, plus ya, sudah benar. Nah, berarti nanti seperti ini teman-teman, seperti ini. Nah, karena di sini minus, berarti yang paling atas adalah plus ya. Atas kiri ya, itu berarti plus. Kalau Anda bingung nanti kita gambarkan deh di kertas ya. Berarti ini adalah plus. Nah kan 3,36. Mungkin nggak kelihatan. Nah 3,36. Ini plus. Wah, habis double tape-nya. Ini plus, ini minus. Ya, 6,74 volt. Ya, perhatikan teman-teman. 6,74 volt. Oke. Seperti ini. Nah. Oke, selesai. Dan sekarang tugas kita adalah menghubungkan antara 6,7 volt dengan 6,7 volt ke sini supaya menjadi penjumlahan keempat baterai. Ya, berarti saya harus menghubungkan kutub yang bawah minus ini menuju ke kutub baterai yang bawah yang ke plus, sehingga terjadi sebuah seri 4 baterai. Nah, ini adalah BMS, Baterai Management System. Ya, LiFePO 4S berarti adalah 4 series, 12V adalah 12 volt total dari penjumlahannya nanti. Dan ini adalah mereknya Delly dengan kondisi 40 ampere ya untuk di cas current-nya. Cas current-nya 20 ampere, wedge balance dan untuk speknya itu nanti kita lihat ya. Discharge-nya dan berapa volt nanti ketika dia akan cut off ketika tegangan rendah. Seperti ini, hati-hati. Nah, sekarang tinggal saya kunci dengan menggunakan baut yang sudah disediakan. 13,48 ya, 13,47 volt. Berarti kita sudah berhasil menserikan
keempat baterai ini. Nah, supaya baterai ini aman teman-teman ketika kondisi digunakan dan ketika kita cas ya nanti, untuk itulah kita perlu menggunakan sebuah baterai management system, dan inilah yang nanti akan mengatur kesehatan keempat baterai ini. Mudah-mudahan nempelnya yang bagus. Saya kehabisan double tip yang gel. Teman-teman, ketika Anda merakit baterai Live PO4 seperti ini, sekali lagi hati-hati. Jangan sampai terbalik polaritasnya, kemudian jangan sampai short ya ketika Anda merakit, karena ini sangat berbahaya. Jadi harus hati-hati dan pastikan Anda paham dengan apa yang Anda kerjakan. Ya. Lihat skematik, gambar dulu kalau memang Anda belum paham mana plus mana minus dan bagaimana cara menghubungkannya. Sekarang kita akan menempelkan seperti ini. Nah, ini sudah kuat ya. Pemasangan kabel-kabel yang ada di BMS ini sebagian saya menggunakan sekun, tetapi cukup disolder aja ya, tidak di krimping ini. Kemudian tadi sudah kita pasang kabel yang untuk menuju ke BMS. Perhatikan ketika memasang kabel ini ya, kabel BMS jangan dikoneksikan dulu ke BMS-nya ya. Jadi pada kondisi floating jangan dipasang dulu ke BMS-nya. Memasang ini Anda harus ikuti skematik pada BMS yang disertakan, karena setiap BMS itu mereknya mungkin berbeda, akan menghasilkan wiring yang berbeda pula jika Anda gunakan untuk itu ya. Sekali lagi ikuti skematik pada pembelian BMS Anda. Nah, setelah terpasang kita akan ukur pada masing-masing sel dulu untuk memastikan bahwa pada setiap sel itu sudah benar dan tidak ada masalah ketika dihubungkan dengan sebagian kabel yang menuju ke BMS. Ini harusnya 3, sekian volt ya, 3,36 volt. Kemudian yang bawah kita ukur juga seharusnya 3, sekian ya, 3,34 volt. Kemudian yang ini juga harusnya 3, sekian volt ya, 3,36 volt, dan yang atas pun juga seharusnya 3, sekian volt ya, 3,3 sekian volt. Sekarang kita ukur pada outputnya, output ini, tetapi ingat kabel ini belum masuk ke BMS, berapa volt. Pada kondisi idle-nya kita perhatikan dia turun terus di 11,16 volt. Ya, 11,14 volt. Sekarang apa jadinya kalau kita masukkan BMS-nya? Kita pasang di plug-nya ini. Terpasang dan kita ukur output akhir baterai ini setelah melewati BMS. 13,48 volt. 13,47, 13,48 volt. Nah, ini teman-teman, kita sudah merakit keseluruhan baterai Live PO4. Sekarang tinggal kita merapikannya agar kabel tidak semerawut. Ya, Anda bisa menggunakan tis atau pengikat apapun, yang penting dia rapi. Terakhir, setelah kita rapikan kabel-kabelnya seperti ini, jadi rapi ya teman-teman ya. Kabel rapi, semuanya tertata dengan baik. Pastikan juga dia benar-benar duduk pada tempatnya supaya ketika kita bawa dia tidak bergeser. Nah, setelah itu kita kasih busa agar dia
benar-benar duduk dengan baik ketika kita tutup. Gitu. Ini nutupnya benar-benar dia bisa bagus banget karena pas sekali ya. Ketika ada busa, otomatis busanya akan menekan sedikit baterai ini sehingga baterai tidak akan bergerak. Tapi pastikan bahwa memang tingginya benar-benar pas atau sesuai. Jangan terlalu lebih tinggi baterai ini terhadap case ini sehingga nanti malah justru baterainya tertekan dan bisa berbahaya terhadap baterai sendiri. Seperti itu. Dan kita sudah selesai merakit sebuah catu daya DC untuk penggunaan di lapangan dengan tegangan 13,48 volt. Nah, ini dengan kekuatan 50 Ah saya berharap akan semakin lebih memperpanjang penggunaan baterai atau penggunaan dalam radio untuk berkomunikasi, baik ketika di lapangan atau buat emergency atau kondisi-kondisi di mana kita tidak mempunyai akses public electricity atau semacam listrik dari PLN. Nah, dengan ini kita akan siap untuk beroperasi di lapangan. Bagaimana nanti hasilnya dan kita lakukan uji coba juga nanti untuk chargingnya seperti apa. Tunggu lagi video berikutnya. Sampai jumpa lagi.